Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Bab 31 Pembaptisan. Kayu naga hitam keras dan kokoh seperti logam halus. Baidain pohon berbentuk naga tanpa tanduk, mirip ular namun kuat. Dibasahi hitam pekat, bahkan daunnya seperti giok hitam. Kayu aneh ini kokoh dan dalam, dan bisa disempurnakan menjadi senjata jenis apapun. Pada saat yang sama, itu memiliki kegunaan lain. Setelah dinyalakan, itu akan menghasilkan nyala api yang kuat dan berkembang, bahkan sepotong seukuran telapak tangan akan mampu memasak dua panci penuh daging secara menyeluruh. Biasanya, mengenai peleburan biji dain senjata, ini adalah jenis api terbaik. Hei, potong ini untuk Kur. Di depan tanah kosong di Stone Village, Si Linghu dan sekelompok pria berbadan sehat. Semuanya sedang memukul dengan kapak besar mereka. Kayu naga hitam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebang oleh orang biasa. Suara kaca bergema sesekali, dan terkadang bahkan suara kong kiaing bisa terdengar saat rangkaian bunga api meledak. Kayu Nyai benar-benar terlalu kokoh. Demi pembaptisan Si Hao, desa itu menjalani segala macam persiapan. Obat-obatan lama, serangga beracun, kucili kuno dibawa keluar, dan bahkan kayu icing digunakan untuk memurnikan darah sejati adalah kayu naga hitam terbaik. Di atas sepotong besar batu giok, si kecil sedang mandi. Penduduk desa tak henti-hentinya membilas tubuhnya dengan mata air pegunungan yang manis untuk membersihkan tubuhnya sebanyak mungkin sebelum membiarkannya masuk ke dalam kuali. Semut orang serius, termasuk si kecil. Dia tidak menggumamkan satu kata pun sepanjang waktu dan diam-diam bersiap. Selain ini dilakukan sejak lama, seluruh tubuhnya berwarna emas karena bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Bulu emasnya bersinar seperti sutra di bawah iluminasi matahari. Terbenam yang beraneka warna, itu sangat indah karena berkilau dan menyilaukan. Tanduk berwarna merah tua sepanjang beberapa meter juga diletakkan di dekatnya. Sepertinya itu terbuat dari kornelian saat cahaya merah memancar di sekitarnya. Seperti keturunan archaik lainnya, itu berisi darah sejati mitik Flaming Bull yang paling berharga. Lengan kera Elblis memiliki panjang yang sama dengan orang dewasa. Itu sebenarnya tidak terlalu besar, tapi itu memancairkan ayura yang meluap ke langit. Itu berisi archaik True Blood, membuatnya sangat langka dan berharga. Kucili hitam mengeluarkan bau sederhana. Matahari dan bulan, serta gunung dan sungai terukir di atasnya. Burung, binatang buas, ikan, dan serangga menghiasi bagian luar di samping mereka, dan upacara persembahan penduduk asli kuno tampak misterius dan penuh teka-teki. Saat ini ada banyak air di dalam kuali. Di bawah kuali, kayu naga hitam terbakar, dan air mendidih dengan cepat. Air harus sepanas mungkin untuk merebus obat. Yang paling manjur, kepala memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia berdiri di depan kuali secara pribadi. Melemparkan satu pelet obat tua demi satu. Merauke semua adalah harta yang disimpan dari tahun lalu. Di tanah terpencil yang dijaga, daun obat melimpah. Tak lama kemudian, cir yang mendidih mengeluarkan segala macam aroma obat. Cukup menyegarkan karena air berubah warna. Segera setelah si Yunfeng mengeluarkan lebih dari 10 stoples. Dengan head hati, dia membukanya satu per satu. Dari botol pertama, suara Ci terdengar dan kelabang ungu besar bergegas keluar. Panjangnya setengah meter dan mengejutkan banyak orang. Jari kepala desa berkedip dengan beberapa simbol dan memegang pedu ungu kecil. Sebelum menyerang dengan ringan, menjatuhkan kelabang ungu dan melemparkannya ke dalam air mendidih. Setelah itu, yang kedua adalah toples yang dibungkus dengan besi tebal. Setelah dibuka, cahaya perak memancar keluar dan seekor terenggiling bergegas keluar. Panjangnya hanya 1 inci dan seluruh tubuhnya bersinar dengan warna perak yang mempesona. Itu juga pingsan di kepala sebelum dilemparkan ke dalam air mendidih, setelah perjuangan yang keras namun singkat, akhirnya mereda dan menjadi bagian dari pengobatan tambahan. Lebih dari 10 stoples dibuka. Ada binatang kecil yang aneh dan serangga beracun di dalamnya. Mereka semua istimewa, dan makhluk seperti ular emas selama sumpit dan laba. Laba terbang perak ada di antara mereka. Air kucili ini segera menjadi multiwarna, semua jenis wewangian eksentrik keluar. Sekelompok wajah anak-anak berubah menjadi hijau pada saat itu. Ini terlalu menakutkan. Semua jenis vermin beracun yang berbeda ini dikemas begitu rapat, dan semua obat lama itu juga tercampur. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu memberikan kehadiran yang tidak menyenangkan. Untungnya, kucili ini disiapkan untuk si kecil dan mereka yang perlu menjalani penyempurnaan. Seiring air mendidih secara bertahap, air di kuali berkurang dan pada akhirnya hampir mengering. Rerumputan obat dan semua jenis serangga aneh semuanya direbus menjadi pasta. Ini adalah obat tambahan untuk meringankan penderitaan si kecil dan membantunya memurnikan darah sejati. Pisahkan Suanni dan bersiaplah untuk menuangkan darah sejati ke dalam kuali, si Yunfeng teriak keras. Seluruh tubuh Suanni tampak seolah-olah dibentuk dengan kecemerlangan keemas Qin yang menakjubkan dan cemerlang. Meskipun sudah mati, itu masih memancarkan aura yang sangat kuat. Builunya sangat kokoh, dicain kaipak normal tidak bisa berharap untuk memotongnya. Percikan api akan terbang dan suara Kong Qiaing bergema seolah-olah itu
adalah besi tempa. Kabar baiknya adalah sebelum Suan Ni tua meninggal karena usia tua, ia telah terlibat dalam pertempuran terakhirnya dan ingin menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun tidak berhasil, seluruh tubuhnya sudah retak dan dalam kemegahan ilahi keemasannya memiliki bekas luka berdarah. Penduduk desa mengikuti luka yang terbelah dan mengacungkan kapak besar mereka sebelum membelahnya dengan susah payah. Setiap orang sangat terkejut. Si Ling Hu dan si Fijiao kedua Nicai memiliki kekuatan lengan Yaing Saleh dari 5 hingga 6.000 jin. Di hutan yang sunyi ini, mereka sudah dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang lebih kuat. Namun saat ini, mereka kehabisan napas dan bersimbah keringat. Mereka hanya mengikuti daging yang retak, namun memotongnya membuat mereka lelah. Jelas ini menunjukkan betapa tangguh dan tahan lama tubuh Suan Ni yang berharga, jauh melebihi imajinasi seseorang. Setelah benar-benar membuka niche, beberapa elder secara pribadi mengambil tugas untuk mengambil darah sejati. True Blood berisi sedikit cairan emas yang menyilaukan Mekta dan indah. Disinilah harta karunnya disembunyikan. Ini adalah sumber kekuatan ilahi Arkdik Suan Ni. Tersembunyi di dalam darahnya adalah sedikit darah berwarna emas tak ternilai yang didambakan bahkan oleh klan terbesar. Meskipun Suan Ni sudah mati, darahnya tidak membeku dan cukup mudah untuk di tangan. Mereka membawa peralatan makan perak untuk menyimpan darah sejati, dan lantainya dilapisi dengan peralatan perak besar yang cemerlang dan bersinar yang akhirnya terisi sampai penuh. Kepala suku memutuskan untuk mengambil tindakan, dan dia mengacungkan pisau giok berisi simbol. Ratusan cahaya berwarna meleskat keluar saat dia menggali menuju hati yang berharga. Itu sebesar wastafel dan emas samar di seluruh. Itu berisi kekuatan ilahi yang sangat kuat, dan ketika itu diguncang, hujan berwarna emas mulai turun. Kepala desa tidak berani membuang waktu dan segera meletakkan hati yang berharga ini langsung ke tengah kuali hitam besar karena takut menyia-nyiakan kemegahan ilahi Suan Ni yang berharga. Pada saat yang sama, dia berteriak, tuangkan darah sejati. Beberapa pria berbacian sehat membawa peralatan makan yang sangat besar itu. Gudong. Gudong dibunyikan saat darah dituaingkan ke tengah kucili hitam mengganti kain mata air. Darah cair yang berharga adalah katalisator dalam mencampur kain pasta obat. Kayu naga hitam di bawah kuali terbakar dengan sangat kucit, memasak kuali besar ini sampai bergemuruh. Hati yang paling berharga itu bahkan lebih menyilcaukan mata. Hujan. Emas meletus dan menerangi seluruh kuali. Cairan di bagian dalam berubah warna menjadi emas dan bau harum tercium di udara. Ini adalah arcaik Suan Ni. Seluruh tubuhnya adalah harta yang sangat berharga. Masak sampai mendidih menjadi obat. Anak kecil, persiapkan dirimu untuk segera memasuki kuali, kata kepala si Yunfeng dengan sungguh-sungguh. Dimengertil, si Hao setuju dengan suara nyaring. Api yang mengamuk memasak obat, dan intensitas apinya sangat ganas. Di dalam kuali, semuanya menjaci cairan berwarna emas samar. Dari waktu ke waktu, teriakan dari arcaik Deschance bisa didengar, menakutkan hati dan jiwa manusia. Kadang-kadang, Suan Ni emas samar-samar muncul di depan mata mereka, menakutkan. Bahkan langit, menelan matahari dan bulan dan bahkan gemetar Ci konstelasi. Semut orang tercengang dan menghirup udara dingin. Banyak orang tidak bisa menahan ngeri. Inikah adalah fragmen yang ditinggalkan oleh arcaik Suan Ni asli di dalam darah emas berharga yang diencerkan itu. Seorang tetua menjadi tenang dan berseru. Ini bukanlah akhir. Penduduk desa juga mengeluarkan beberapa urat dan melepaskannya ke dalam kuali. Mereka mengekstraksi sumsum emas samar dari tulangnya yang berharga dan juga melepaskannya ke dalam kuali hitam, membuat obatnya tampak lebih indah saat caromanya menjadi lebih terkonsentrasi. Ketua, ada simbol di potongan tulang ini yang mengalir dengan kekuatan suci misterius. Pada saat ini, si Fei Jiao berteriak ketakutan. Apa? Generasi yang lebih tua dari klan semudanya dengan cepat menyerbu dan tidak bisa Yagi menjaga keseimbangan. Setelah mengupas daging Suan Ni, sebut simbol muncul di dahinya, rumit namun halus. Mempesona dan berkilau karena terus berubah seperti bintang tak berujung yang bergerak di langit. Wow, itu benar-benar diawetkan. Si Yunfeng gemetar karena kegembiraan dan kemudian tertawa terbahak-bahak ke langit dan air mata hampir mengalir. Suan Ni hancur sendiri sebelum mati, dan seluruh tubuhnya retak. Menurut spekulasi penduduk desa, semua simbol primitifnya kemungkinan besar telah dihancurkan. Arcaik Descendants akan memikirkan cara apapun yang mungkin untuk menghancurkan jejak yang diwarisi dari leluhurnya untuk mencegahnya jatuh ke tangan orang asing. Ini adalah harta langka dari tulang primitif yang ganas. Alasan teknik berharga tidak ternilai. Harganya adalah karena ini. Klien yang benar-benar besar seringkali hanya memiliki satu jenis teknik berharga yang kuat. Dan beberapa kemampuan yang lebih lemah di sampingnya. Ini adalah sejauh mana harta mereka. Tidak ada seorang pun dari Stone Village yang bisa membayangkan bahwa pertarungan antara Suan Ni, Mythical Flaming Devil Bull dan Demonic Ape secara tak terduga akan gagal. Menghancurkan potongan jejak di tulangnya yang berharga itu. Sembunyikan dengan baik, tidak ada yang bisa menyebarkan informasi ini, si Yunfeng. Dengan cepat kembali ke kenyataan dan wajahnya menjaci serius dan berkata langit. Menyelamatkan klan saya, dan memberi kami teknik berharga yang begitu kuat. Masalah ini adalah yang paling penting, kita harus melindungi rahasia kita dengan baik. Setelah itu, kepala desa menoleh dan mendesak, anak kecil, cepat masuk ke kuali untuk
Memulai baptisanmu. Ketika Anda keluar, Anda dapat mulai memahami teknik paling kuat dan paling kejam dari Xuan Ni. Kakek kepala, saya sudah disiapkan sejak lama. Setelah mandi, seluruh tubuh si kecil itu berkilau. Dia tampak cantik dan menggemaskan saat simbol berkedip di tubuhnya. Dia melompat tepat ke dalam kuali yang mendici dan segera tenggelam dalam cairan emas yang cemerlang dan indah ini. Segel kuali. Si Yunfeng berteriak. Penduduk desa membawa tutup kuali hitam besar dan beberapa orang bekerja sama untuk memasang tutupnya dan menyegainya dengan erat. Anak-anak lainnya merasa pusing saat wajah mereka memucat. Jika mereka menutup tutupnya dengan erat, bukankah air di sana akan jauh lebih menyakitkan? Bagaimana mereka bernapas? Kepala desa melihat ke arah mereka dan berkata, ketika kalian juga telah berlatih sampai titik di mana teks tulang telah memasuki setiap inci tubuh Anda tidak perlu lagi khawatir. Anda akan dapat memurnikannya menjadi cahaya multiwarna, mengubahnya menjadi pancaran ilahi. Anda akan dapat menarik kekuatan ilahi dari langit dan bumi untuk memberi makan tubuh Anda. Memasuki air atau api dalam waktu lama tanpa bernapas dalam waktu lama tidak akan menjadi masalah lagi. Tanduk berharga multiwarna dan lengan Raja Kera Elblis tidak direbus di dalam, karena si Yunfeng waspada bahwa lelaki kecil itu mungkin tidak dapat menainganinya. Bagaimanapun, si kecil masih terlalu muda dan dia akan membuat keputusan nanti berdasarkan keadaan. Saat ini,